Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Yulieta Megarina. Aku mahasiswi Prodi BK di Unikarma Jaya angkatan 2019. Nah, pada video kali ini aku akan mensimulasikan konseling individual secara online menggunakan pendekatan Adlerian terapi dan menggunakan teknik dari salah satu konseling seni yaitu literatur and writing in counseling. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Oh iya, video ini konseling individual di bidang pribadi gitu. Nah, tokohnya itu ada Yuli sebagai konseli dan Ibu Mega sebagai konselornya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Bye. Halo Yuli, selamat siang. Halo Bu Mega, selamat siang juga. Bagaimana kabar Yuli hari ini? Kabarnya baik, puji Tuhan. Gimana dengan Ibu? Puji Tuhan, kabar Ibu juga baik kok Yuli. Oh iya Yuli, bagaimana nih dengan keadaan lingkungan di rumah kamu? Serta cuaca di sana seperti apa sih? Ibu ingin tahu. Kebetulan juga di tempat Ibu nih lagi terang-terang terus mendung gitu Yuli. Keadaan di dekat rumah saya sedang berisik Bu, jadi saya di kamar terus hujan deras Bu di sini gitu. Oh, seperti itu ya Yuli. It's okay Yuli. Walaupun lingkungan sekitar kamu sedang berisik, tapi kamu sudah memiliki rasa inisiatif untuk pergi ke tempat yang lebih sunyi, yaitu kamar kamu gitu. Sehingga kita melakukan konseling online ini agar kondusif, tidak berisik gitu. Nah, tidak mengapa juga karena tidak bisa dipungkiri bahwa cuaca atau kondisi saat ini ya memang lagi musim hujan gitu. Jadinya kadang mendung maupun kadang terik gitu Yuli. Iya Bu, saya memang di kamar untuk menghindari berisik itu dan beberapa daerah emang hujan Bu, deras lagi gitu. Iya Yuli, benar sekali. Walaupun kondisi saat ini sedang terik, kemudian juga mendung, Yuli tetap siap kan dan semangat untuk mengikuti konseling online ini kan? Oh iya, Ibu ingin memberitahu Yuli bahwa silakan Yuli duduk dengan posisi ternyaman Yuli gitu, sehingga konseling ini berjalan dengan baik dan lancar gitu. Iya Bu, pastinya siap dan semangat dong. Baik Bu, saya akan duduk dengan nyaman. Oh, baik Yuli. Gimana? Sudah menemukan tempat posisi duduk ternyaman kamu nih supaya kita masuk ke tahap inti dari konseling ini? Sudah Bu, sudah. Oke Yuli, sebelumnya juga Ibu ingin mengucapkan terima kasih nih kepada kamu karena kamu sudah memberitahu Ibu di 2 hari yang lalu ya. Kamu ngechat Ibu untuk mengingatkan bahwa kita akan mengadakan konseling online pertemuan ketiga di hari Senin gitu. Iya Bu, sama-sama. Ini juga saya masih ingat karena kan pertemuan kemarin Ibu yang bilang sendiri gitu. Wah, keren sekali kamu Yuli, memiliki daya ingat yang cukup bagus sehingga kamu inisiatif untuk mengingatkan saya. Sekali lagi terima kasih ya, atas Bu, info yang telah kamu berikan kepada saya gitu. Oke, perlu diingat juga bahwa konseling online ini di pertemuan ketiga akan kita jalankan selama 30 menit gitu, yang dimana saya juga akan membatasi peran. Di sini saya bukan sebagai yang mengentaskan masalah kamu, tetapi lebih mengarahkan agar kamu lebih mengetahui serta mencari cara yang lain untuk mengentaskan masalah kamu sendiri gitu. Apakah kamu sejauh ini sudah paham Yuli? Paham Bu, paham. Baik Yuli, dan Yuli tidak perlu takut. Karena apa? Karena sebelumnya saya juga sudah menginformasikan juga bahwa konseling ini sangat dijaga rahasianya gitu. Jadi Yuli jangan takut ataupun malu ataupun kurang menaruh percaya kepada saya akan cerita-ceritanya.
Tapi it's okay juga jika Yuli masih membutuhkan proses yang lama atau membutuhkan proses untuk mempercayakan saya sebagai orang kepercayaannya Yuli gitu. Baik Bu, Yuli percaya kok sama Bu Baik Mega. Yuli, good apresiasi buat kamu karena kamu sudah menaruh kepercayaan itu kepada saya gitu. Iya Bu. Oke Yuli, pertemuan kali ini tujuannya agar kamu bisa menerima diri sendiri dan kamu dapat mengetahui kelemahan serta kelebihan dalam diri kamu sehingga kamu memiliki lifestyle yang baru untuk dirimu gitu. Nah, sebelumnya juga berdasarkan rangkuman di sesi kedua kamu menceritakan bahwa kamu merasakan diri kamu lemah, kemudian kamu juga menganggap diri kamu nih nggak berguna. Benar, Dan Bu. adanya penyesalan dalam diri yang mengakibatkan kamu mengalami penolakan. Apakah begitu? Bener sekali Bu, Yuli jadi ingat yang dilakukan oleh teman-teman Yuli gitu, yang melakukannya kepada Yuli. Tidak mengapa Yuli, ibu juga merasakan jika berada dalam posisi kamu. Iya Bu. Yang tadi bilang Yuli dijelek-jelekin, Yuli dijauhin, Iya Bu, gak bener banget. diajak untuk kerja kelompok ya. Iya. Nah, tapi Yuli itu udah hebat loh, bisa bertahan sampai saat ini. Buktinya kamu mau mengetahui lebih dalam untuk menerima diri kamu sendiri dan menghargai diri kamu lebih lanjut. Yaitu dengan apa ya? Kamu menceritakannya dengan ibu gitu. Iya Bu, Yuli berharap setelah sesi konseling ini Yuli jadi bisa menerima diri sendiri, fokus mengembangkan diri, terus bisa diterima dalam lingkungan, dan Yuli bisa Wah, membuktikan Yuli, juga. berarti dengan kata lain, Yuli ini ingin ingin menerima diri Yuli sepenuhnya gitu dan Iya, ingin Bu, benar. mengembangkan diri Yuli sehingga Yuli bisa diterima dalam lingkungan masyarakat. Apakah begitu? Iya Bu, benar sekali. Yuli tuh sebenarnya capek sebenarnya karena Yuli tuh direndahkan, jadi Yuli nggak terima diri Yuli Nampaknya Yuli merasa sedih dan kesal ya atas diri Yuli. sendiri. Iya Bu, benar sekali karena diri Yuli itu nggak berguna, kemudian sering Apa yang diremehkan. membuat kamu berpikir bahwa dirimu nggak berguna dan seringkali diremehkan? Karena saya berpikir pas SMP saya tuh nggak dapet teman kelompok, terus nggak ada yang mau menarik saya untuk jadi ininya, saya lemot dan sebagainya gitu loh Bu. Sepertinya Yuli merasa gagal dalam menemukan teman kelompok. Iya Bu. Ketika ada kerja kelompok, namun dari selama Yuli nih sekolah nih, kan tadi Yuli Iya. bilang Yuli nggak bisa menemukan teman kelompok gitu. Betul, Nah, iya. apakah pernah di hari tertentu ataupun hari lain itu Yuli pernah diajak untuk bekerja bareng dengan teman lainnya gitu? Ada Bu, tapi karena mungkin dia kasihan kali ya sama Yuli gitu ya Bu. Kasihan? Alasannya seperti apa? Atau mungkin kamu bisa menceritakan lebih lanjut kepada ibu? Ya Bu, jadi gini Bu, saya memiliki guru PPKN dan dia tuh melihat bahwa saya tuh nggak dapet teman kelompok, jadi dia memberikan perjanjian kalau ada yang menarik saya dapat nilai tambahan gitu Bu. Lain sisi juga saya malu gitu loh Bu, harus seperti itu gitu sih. Iya Bu, seperti itu Bu yang tadi saya ceritakan. Oh, jadi guru Yuli ini yang membuat perjanjian. Iya. Jika ada sekelompok orang yang ingin menerima Yuli atau istilahnya yang ingin menampung Yuli gitu ya dalam suatu kelompok, akan mendapatkan nilai tambahan ya? Seperti itu? Iya Bu, benar. Terus saya juga malu karena saya berpikir mereka tuh ikhlas menolong saya atau ingin mendapatkan nilai tambahan doang gitu loh Bu. Makanya saya malu sama diri saya. Saya mengerti akan hal itu Yuli. Tidak mengapa, itu namanya kamu adalah anak yang spesial. Makanya guru kamu memberikan nilai tambahan kepada satu kelompok yang akan menjadi teman kelompokmu, sehingga kamu juga akan mendapatkan nilai tambahan kan? Lain sisi juga kamu disayangi loh oleh guru kamu karena harus peserta didiknya itu harus mempunyai teman kelompoknya, harus bersama-sama. Nah, berdasarkan yang tadi ibu bilang,
Menurut Yuli, bagaimana mengenai hal itu? Menurut saya benar juga sih Bu, terus saya juga dapat teman kelompok lain di mata pelajaran tertentu gitu. Ada Mm-mm. seorang yang ingin menarik Yuli untuk jadi teman kelompoknya. Wah, keren kamu Yuli. Bisa memahami situasi yang mungkin berat bagi dirimu. Betul banget Bu. Tapi kamu memang anak yang berharga dan pandai Yuli. Terima Oh kasih, iya, Bu. Ibu akan memberitahu bahwa tahap selanjutnya kita akan menggunakan teknik terapi menulis gitu. Jadi mungkin teknik ini dapat membantu kamu untuk menerima diri sendiri, mengetahui kelemahan, kelebihan, ataupun kamu dapat diterima dalam suatu atau di lingkungan masyarakat di sekitar kamu gitu. Teknik seperti apa Bu tekniknya? Saya penasaran. Oh, jadi gini Yuli, sekiranya teknik ini dapat membantumu untuk dapat mencapai tujuan yang di awal ibu beritahu gitu. Oke, Bu. Nah, teknik ini juga berupa menulis yang dimana kamu bisa meluapkan segala sesuatu dan perasaan apa yang ingin kamu ungkapkan dalam isi autobiografi tersebut gitu. Sebelumnya, sampai sini kamu sudah paham Yuli? Oh, jadi saya menulis ya Bu? Dengan kata lain gitu ya? Benar sekali Yuli, jadi silakan dipersiapkan pulpen serta kertas yang sebelumnya ibu pernah beritahu di dalam pertemuan kedua minggu lalu gitu. Nih Bu, saya sudah mempersiapkannya, pulpen sama kertas. Wah, good job Yuli, Terima kamu kasih, Bu. sudah mempersiapkannya ya. Iya. Nah, selanjutnya ibu akan memberitahu bahwa akan menulis autobiografi yang dimana Yuli nanti nulis pengalaman mulai dari Yuli kecil sampai saat ini gitu. Boleh pengalaman sedih, suka, kecewa, nangis, emosi, marah. Nah, senyamannya aja Yuli menulisnya gitu. Jadi saya nulis latar belakang gitu ya Bu ya? Nah, dengan kata lain benar, kamu akan menuliskan latar belakang kamu gitu. Ibu akan memberi waktu kepada kamu 5 menit. Nanti kalau misalnya waktunya kurang, bisa dilanjut di rumah ataupun nanti kita akan membahasnya di pertemuan keempat ya. Baik Bu, Yuli akan tulis. Oke Yuli, silakan ditulis. Bu, saya sudah selesai. Bagaimana Yuli? Sudah selesai? Sudah Bu nih, tapi Mana tunjukkan kepada ibu ingin lihat. belum menyeluruh Bu. Tapi udah nih. Wah, keren Yuli. Coba bacakan nih yang menurut kamu yang menjadi pengalaman berkesan dari di dalam autobiografi kamu itu yang seperti apa sih? Jadi pengalaman berkesan saya itu saya pernah menjadi anggota organisasi di lingkungan gereja, terus saya juga katanya baik hati, fresh respon, dan saya diberi kepercayaan oleh orang lain Bu gitu yang berkesan. Jadinya ya itu yang membuat saya berkesan banget gitu. Wah, terus menurut kamu sendiri gimana nih reaksi kamu ketika mengetahui itu? Wah, reaksi saya pasti histeris dong Bu, karena saya seneng. Karena di lain sisi juga saya kan nggak tahu nih kalau saya seperti itu. Terus saya diberi kepercayaan juga sama orang lain gitu sih Bu. Untuk lebih Kedengarannya bertanggung jawab. menarik ya Yuli. Berarti kamu menjadi anggota sekaligus diberi kepercayaan oleh banyak orang ya? Iya Bu, benar. Yuli bahkan nggak menyadari itu. Terus enggaknya Yuli Lalu fresh perasaanmu respon. bagaimana? Ya saya bangga dong Bu sama diri saya karena saya bisa menjadi seperti itu gitu sih Bu. Dengan kata lain, kamu bangga ya?
Iya Bu, lain juga ada pengalaman yang gak berkesan gitu. Saya menghitung duit yang amburadul dan saya jadinya nombok. Nampaknya Yuli kecewa ya sama diri sendiri karena belum tadi apa? Belum bisa, menghitung uang banyak. Iya, Nah, terus saya berdasarkan nombok gitu. cerita Yuli ini tidak mengapa loh. Oke, Itu Bu. namanya kamu berproses Yuli. Dan Ibu Mega juga mempunyai pengalaman seperti kamu. Oh gitu ya Bu. Tapi ibu juga menerima akan hal itu karena apa? Karena emang itu kelemahan ibu. Jadi ibu cukupkan saja itu menjadi pelajaran buat kedepannya gitu, agar terhindar dari hal tersebut lagi yang tadi belum bisa dalam menghitung uang gitu. Itu mungkin menurut ibu itu adalah suatu kelemahan ibu gitu Yuli. Iya Bu, benar lain sisi juga saya jadi lega bisa menceritakan ke ibu dan merasa bahwa saya ini perlahan bisa menerima diri saya gitu. Oke Yuli, itu namanya adalah proses gitu. Nah, berdasarkan informasi yang telah Yuli berikan barusan bahwa dapat ibu simpulkan dari menulis autobiografi ini, Iya. kamu nih dapat memiliki, kamu bisa mengungkapkan pengalaman berkesan kamu seperti apa sehingga kamu merasa bangga pada dirimu gitu. Iya Bu, benar. Dan juga kamu juga menemukan pengalaman yang tidak berkesan dalam diri sendiri itu, yaitu dengan menghitung uang gitu, yang dimana kamu tadi mengatakan kamu teledor gitu ya dalam Iya Bu, benar. Saya menghitung teledor. uang gitu. Iya benar. Nah benar banget Bu, benar. Oke Yuli, tidak mengapa. Oh iya, Yuli sekarang waktu telah menunjukkan jam 13.30. Iya, Bu, Sesuai benar, kesepakatan di awal bahwa pertemuan ini adalah 30 menit. Maka marilah kita akhiri kegiatan ini. Dan juga Ibu mengatakan bahwa tak terasa nih pertemuan kita di sesi ketiga hari ini akan berakhir. Namun sebelum konseling ini diakhiri, Ibu akan menyimpulkan dulu nih terlebih Iya, dahulu Bu. berdasarkan rangkaian sesi pada hari ini. Benar, Saya Bu. menyimpulkan bahwa Yuli ini cukup mengalami kemajuan karena sudah menerima diri Terima kasih Bu. sendiri gitu. Alasannya apa? Oke. Karena Yuli ini sudah menemukan nih hal yang berkesan dalam dirinya. Kemudian juga Yuli sudah untuk membuka diri gitu, yang tadinya Yuli malu-malu, tapi Yuli Iya, tadi Bu. di sesi ini sudah membuka diri sepenuhnya kepada ibu gitu. Juga dari hasil autobiografi Yuli juga memahami nih bahwa diri Yuli ini belum bisa menghitung duit atau diberi kepercayaan untuk menghitung duit gitu. Itu yang tidak berkesannya. Nah, yang berkesannya Yuli bisa diberikan suatu tanggung jawab yang lain dan Yuli merasa bangga pada diri Yuli sendiri gitu. Nah, ibu mengatakan ini karena pas pertemuan yang kedua itu Yuli itu masih malu-malu. Yuli juga menceritakan bahwa Yuli ini nggak berharga, kemudian juga Yuli merasa nggak dihargai, Yuli ini nggak bisa menerima diri sendiri. Gitu kesimpulan dari sesi konseling sesi ketiga pada hari ini. Oke, Nah, Bu. untuk melanjutkan sesi keempat terakhir akan dilaksanakan pada hari Senin di jam 5 sore. Apakah bisa Yuli? Bisa Bu, saya bisa di hari Senin jam 5. Terus saya juga berterima kasih karena Ibu telah mendengarkan saya dan saya akan mengembangkan diri saya gitu. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Oke Yuli, tidak mengapa. Kamu berarti sudah ada keinginan mulai menerima diri sendiri. Iya, Bu. Itu namanya proses Yuli. Semangat terus ya. Oke, Baik Bu, terima Yuli, kasih. pertemuan sesi keempat di minggu depan. Iya. Nah, saya akan memberikan tugas kepada kamu, yaitu kamu membuat jurnal pribadi serta melanjutkan autobiografi yang tadi ya. Oke, Nah, autobiografi dan kemudian iya. juga untuk sebagai contoh membuat suatu jurnal pribadi itu kamu bisa
searching di Google gitu. Nah, kamu bisa Oke. kreatif sendiri, bisa menghiasnya sendiri sesuai dengan kreativitas kamu gitu. Nah, selanjutnya tugas itu nanti kamu kirim melalui WA ibu, chat, Oke. ataupun melalui Gmail ibu gitu. Oke, Bisa Bu. dikirimkan pada hari Sabtu ya. Nah, nanti hasil dari tugas itu kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya gitu. Baik Bu, Yuli mengerti dan paham. Oke. Oke Yuli, terima kasih atas waktunya. Iya, Bu. Maaf jika masih ada kekurangan dalam konseling ini Iya. ataupun kendala-kendala yang lain gitu. Sampai jumpa di pertemuan keempat. Tetap jaga kesehatan ya dan semangat terus Yuli. Baik, Bu Sampai Mega. jumpa, dadah. Sama-sama Bu, sampai jumpa lagi. Bye. Jaga kesehatan ya Bu.